Tidak hanya aparatur desa, pada akhirnya nanti dari aparatur desa, dari agen perubahan ini akan berkembang ke masyarakat. Jadi tinggal selangkah lagi hal ini. Adil Katalino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kajubata. Harus. Sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, jumpa lagi di Bawaslu Talks, Let's Talk. Nah, episode kali ini kita kedatangan narasumber nih, yaitu Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Nasori. Assalamualaikum sahabat Bawaslu. Nah, dalam kesempatan kali ini, Pak Nasori ini kemarin menggagas sebuah program yang dinamakan dengan Gardu Sadar Pemilu. Nah, kami dengar nih programnya luar biasa, memberikan efek kepada teman-teman kita ya Pak ya, apalagi yang ada di perdesaan begitu ya Pak ya. Nah, dari itu, kita nih pengen tahu lebih banyak tentang Gardu Sadar Pemilu itu. Kira-kira Pak, bisa dijelaskan tidak apa sih Gardu Sadar Pemilu itu Pak? Terima kasih Mbak Putri. Sahabat Bawaslu, tentang gerakan terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilihan Umum, itu adalah sebetulnya sebuah program atau gerakan yang kita lakukan secara terpadu, baik antara Bawaslu Provinsi, Kabupaten, Kota, dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah, yaitu pemerintah Kabupaten se-Kalimantan Barat. Program ini atau kegiatan ini sesungguhnya dalam konteks yang sederhana adalah upaya kita untuk sosialisasi dengan memohon bantuan Pemda yang memiliki kegiatan-kegiatan di lapangan dalam kaitan membina aparatur desa, membina kepala desa, termasuk membina masyarakat. Pada saat kegiatan-kegiatan pemerintah daerah itu berjalan, kita Bawaslu memohon bantuan untuk dapat memberikan sedikit sosialisasi atau menayangkan konten-konten tentang pengawasan pemilu. Nah, kira-kira seperti itu. Iya. Jadi konsepnya ini sebuah kolaborasi gitu ya Pak? Iya, kira-kira begitulah kolaborasi. Media yang dikolaborasikan itu berbentuk apa Pak? Media yang kita kolaborasikan itu adalah dalam konten-konten audiovisual maupun seperti konten-konten grafis yang dapat kita sebarkan dengan memohon bantuan kepada kawan-kawan aparatur desa dan masyarakat di lapangan nantinya. Jadi mengapa dia media grafis atau konten audiovisual? Kita ketahui bahwa ini bukan sebuah kegiatan formal Bawaslu, tapi ini adalah kegiatan formalnya kawan-kawan di pemerintah kabupaten. Artinya dari kondisi itu maka ini harus terencana dengan baik. Konten itu juga harus kita batasi waktunya, dan kita juga harus berikan kesempatan fasilitator untuk dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat kegiatan itu. Nah, inilah salah satu upaya kita agar persiapan dalam menghadapi 2024, baik Pileg Pilpres maupun Pilkada serentak, bisa kita laksanakan dengan baik. Iya. Jadi kolaborasinya itu berupa audiovisual ya Pak ya? Karena dipandang audiovisual ini menjadi media yang sangat mudah untuk didistribusikan ya Pak ya? Ya, betul. Dikirim, kemudian juga mungkin tampilannya lebih menarik ya Pak ya? Jadi, waktunya terukur. Iya, betul. Jadi mungkin kepada audiens itu lebih mudah untuk dipahami ya Pak ya? Iya. Nah, kemudian Pak, untuk Gardu Sadar Pemilu atau tadi Gerakan Terpadu Desa Sadar Pengawasan Pemilu itu ya Pak ya? Itu apa sih Pak kira-kira latar belakangnya Bapak menggagas Gardu Sadar Pemilu ini Pak? Jadi begini, saya ini adalah peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 5 tahun 2022 di Pusat Pelatihan Pengembangan KMP LAN Makassar. Salah satu tugas yang diberikan di dalam keikutsertakan pada pelatihan kepemimpinan nasional itu, kita harus membuat sebuah proyek perubahan atau aksi perubahan. Nah, pada saat saya diminta untuk menyiapkan aksi perubahan itu, ya saya memang agak sedikit berpikir panjang ya.
Apakah aksi perubahan saya harus murni terkait dengan kesekretariatan, pengelolaan keuangan, ataupun membuat seperti aplikasi? Setelah saya pikir-pikir, aplikasi terkadang kita ketahui sekarang sudah banyak aplikasi-aplikasi yang harus kita ampu. Betul. Itu. Kita aplikasi keuangan sekarang sudah jalan sakti, itu sudah bergerak. Kemudian aplikasi pengawasan juga kita akan berkembang terus ini dalam rangka pengawasan. Kemudian kejenuhan aplikasi ini menurut hemat saya itu awal-awal memang semangat, tapi lambat laun nanti keseriusan operator, keseriusan daripada pengguna itu juga kita perlukan. Tidak sesaat. Kalau sesaat ya artinya proyek perubahannya akan menjadi sia-sia. Tetapi harus dipikirkan benar kalau aplikasi itu betul-betul merupakan kebutuhan yang harus kita betul-betul hitung agar ini bisa berjalan terus-menerus dan bermanfaat. Kalau hanya sebentar-sebentar ya akhirnya terlalu banyak aplikasi yang ternyata tidak jalan. Betul. Jadi dari pemahaman saya itu, penilaian saya itu, lalu apa proyek perubahan saya ini? Pada saat saya berpikir itu, saya teringat dengan salah satu kegiatan kita di dalam mengundang kepala desa pasca Pilkada 2020, kegiatan dari Pak Korbit Penyelesaian Penanganan Pelanggaran. Yang undang kepala desa menyampaikan tentang berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa dan aparatur desa. Terus saya berpikir, kan kita ini sebagian besar kita adalah masyarakat pedesaan. Kemudian selama ini warga di pedesaan dengan keterbatasan jaringan dan sebagainya tidak terjangkau oleh solusi-solusi itu. Memang Bawaslu ada juga berbagai kegiatan kawan-kawan di kabupaten itu yang membuat seperti program kerjasama dengan desa langsung, seperti Kampung Awas dan sebagainya. Tapi saya memandang program ini berjalan ya masing-masing gitu kan, tidak terkoordinir dengan baik dan tidak dilakukan sebuah mekanisme sinergi dan keterpaduan. Bagaimana kalau ini tetap berjalan program yang dilakukan oleh kabupaten, tapi kita ada sebuah panduan lain yang mendongkrak melalui sistem penyelenggaraan pemerintah daerah, kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Nah, maka saya gagaslah ini gerakan terpadu desa sadar pengawasan pemilihan umum. Seperti itu ya Pak ya. Kalau latar belakang yang lainnya juga, ya kita ketahui masa pandemi kan anggaran terbatas, pilkada dan pileg pilpres kita ketahui kita akan laksanakan dengan perhitungan-perhitungan anggaran yang harus clear, karena kita kondisi anggaran negara saat ini ya betul-betul sangat terbatas. Bahkan tahun 2021 itu refocusing, sosialisasi kita sangat dibatasi. Nah, kalau kita bisa kolaborasikan ini efisien, hemat, tapi sampai. Iya Pak, betul. Tapi sampai dia, pesan kita itu bisa sampai ke masyarakat. Kira-kira itu terbelakangnya. Jadi program Gardu Sadar Pemilu itu sebuah terobosan atau alternatif yang digagas oleh Bapak Nasori selaku Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat yang mengedepankan tentang kolaborasi kita Bawaslu dengan pemerintah kabupaten. Nah, dalam hal ini khususnya adalah aparatur desa, di mana kita selama ini masih banyak sekali menemui pelanggaran-pelanggaran ya Pak ya yang dilakukan oleh aparatur desa, sehingga sosialisasi ini menjadi sangat penting untuk disampaikan sampai ke sana. Begitu ya Pak ya? Ya, kira-kira begitu. Tidak hanya aparatur desa, pada akhirnya nanti dari aparatur desa, dari agen perubahan ini akan berkembang ke masyarakat. Jadi tinggal selangkah lagi hal ini, kontennya akan sampai ke masyarakat. Iya, betul Pak. Nah, kemudian Pak, untuk beberapa hal kita sudah melaksanakan sosialisasi juga ya Pak ya. Betul. Bahkan sampai ke perbatasan ya Pak, dekat Entikong itu ya Pak ya. Nah, alhamdulillah ini sampai per hari ini gerakan terpadu desa sadar pengawasan pemilihan umum telah terlaksana di beberapa kabupaten. Saya catat itu di Kabupaten Bengkayang, di Kecamatan Capkala dan Sungai Raya. Kemudian di Kabupaten Sanggau telah terlaksana di tadi perbatasan Kecamatan Sekayam dan Kecamatan Balai. Di Kabupaten Kuburaya telah
koordinasi kan terlaksana di ibu kota kabupaten, yaitu di Sungai Raya. Iya, betul. Di Sambas juga kemarin sudah Dan ada di ya, Pak, ya? Sambas, betul. Iya. Nah, di Sambas juga sudah terkoordinasi di Kecamatan Sambas, Iya. di kabupatennya. Iya. Jadi Pak, dari segala pelaksanaan sosialisasi tadi mungkin jangka pendeknya sudah terlewati ya Pak ya. Nah, kira-kira kedepannya harapan dan rancangan untuk tindak lanjut kedepannya itu seperti apa Pak? Nah, kita berharap di jangka menengah berbagai kolaborasi yang kita payungi di dalam sebuah nota kesepakatan dan perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten ini bisa berlanjut terus. Kemudian konten-konten, tema-tema sosialisasi bisa kita kembangkan lebih jauh. Kita juga nanti berkoordinasi secara sinergis dengan pemerintah kabupaten terkait berbagai kegiatan yang dia lakukan, termasuk tidak hanya dengan jajaran organisasi perangkat daerah yang membidangi tentang pemberdayaan dan pemerintahan desa. Tapi ini bisa kita kembangkan terus kepada kegiatan-kegiatan di pemerintah kabupaten lainnya. Artinya dari frekuensi ini akan semakin kita harapkan akan semakin meningkat dari 2022, 2023 sampai 2024 kita harapkan meningkat dan masif. Kemudian kualitas juga kita harapkan makin baik dan berkembang. Betul Pak, iya betul. Jadi nanti kita akan memperbanyak konten-konten itu ya Pak ya. Kemudian sebagai landasan kita juga sudah punya kerjasama yang kita tuangkan kepada nota kesepakatan atau MOU antara Bawaslu dengan beberapa pemerintah kabupaten ya Pak ya, yang sudah ditandatangani sehingga ini menjadi program kita bersama dan kolaborasi bersama yang sudah legal. Betul. Begitu ya Pak ya. Saya catat ya yang sudah kita laksanakan nota kesepakatan itu, pertama pemerintah Kabupaten Sekadau, kemudian pemerintah Kabupaten Melawi, pemerintah Kabupaten Bengkayang, disusul pemerintah Kabupaten Sanggau, kemudian menyusul lagi pemerintah Kabupaten Kuburaya, pemerintah Kabupaten Sambas. Betul. Ini sedang berproses ini, pemerintah Kabupaten Mempawah. Oh iya Pak. Berproses juga ini dalam 1 hari 2 hari ini pemerintah Kabupaten Landak. Alhamdulillah di dalam jangka pendek ini ya Mbak Putri, ternyata tanggapan respon kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten dan kawan-kawan pemerintah Kabupaten ya cukup respon dan sangat proaktif di dalam melaksanakan gardu sadar pemilu ini. Nah, harapan saya nanti paling tidak kalau meskipun saya programkan di jangka panjang 12 kabupaten kota itu bisa ditandatangani semua, tetapi saya sangat optimis ini di jangka menengah terlaksana semua. 12 kabupaten kota. Ya, semoga akan terlaksana ya Pak. Amin, ya amin, dan terus masif sampai dengan tahun 2024 itu ya Bu. Nah, sebagai akhir nih Pak, jadi ini kita ada di sesi penutup ya teman-teman. Nah, di sesi akhir ini Pak, kita mau menanyakan sejauh mana kesiapan Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat dalam menghadapi pemilu maupun pemilihan tahun 2024 yang serentak ini Pak. Baik, jadi Mbak Putri, sahabat Bawaslu, kita pahami bahwa membumikan kepengawasan pemilu bagi masyarakat itu adalah tantangan kita keluarga besar Bawaslu. 2024 ini kita ketahui ada keserentakan. Selama ini kita hanya tahu serentak itu serentak legislatif dan presiden, serentak pilkada yang hanya beberapa gelombang. Tetapi 2024 ini pada tahun yang sama serentak pileg pilpres, pilkada keseluruhan juga serentak di dalam tahun yang sama. Nah, menghadapi ini berarti kita tidak main-main. Pengawasan harus tetap jalan. Bagaimana membumikan pengawasan? Maka berbagai terobosan harus kita tempuh. Persiapan-persiapan di dalam perencanaan anggaran segera sudah kita mulai untuk pilkada, dan untuk pileg pilpres sudah bergulir di Bawaslu RI dan dengan DPR. Nah, ini semua kita siapkan dan harus kita gaungkan. Karena itu berbagai terobosan tidak hanya terkait gardu sadar pemilu, tetapi upaya-upaya ikhtiar kita yang lain untuk membumikan pengawasan dan memastikan bahwa
keadilan pemilu itu benar-benar berjalan dan pengawasan kita benar-benar terlaksana, ya harus kita persiapkan bersama-sama. Termasuk bagaimana kita membentuk masyarakat kita agar cerdas di dalam melaksanakan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Betul, betul Pak. Jadi memang kita sebagai masyarakat harus cerdas dalam memilih juga nanti ya Pak ya, Betul. menggunakan hak pilihnya sesuai dengan yang semestinya ya Pak ya, untuk menekan angka-angka pelanggaran-pelanggaran. Nah, baik sahabat Bawaslu, kiranya itu. Terima kasih Pak sudah Terima kasih, berkenan hadir ya. dalam podcast kami. Saya menyampaikan salam aksi perubahan. Baik, salam Lan. aksi perubahan. Lan. Ini lan ya Pak ya, salam aksi perubahan. Dan salam awas. Salam awas untuk Bawaslu. Baik teman-teman, kita akhiri sesi pada hari ini. Kita tutup. Let's close this section. Bye-bye.